Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Avengers! Assemble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raihan Hairul Anam, kelas manajemen 26A NPM 264111015. Kali ini saya mempresentasikan konsep pendapatan nasional atau National Income Concept. Oke, next kita masuk ke daftar isi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan pendapatan nasional. Yang ketiga, manfaat pendapatan nasional. Yang keempat, komponen pendapatan nasional. Yang kelima, metode perhitungan. Yang keenam, pendekatan produksi. Yang ketujuh, pendekatan pendapatan. Yang kedelapan, pendekatan pengeluaran. Dan yang kesembilan yaitu kesimpulan. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir, bisa disebut final goods and service, yang diproduksi suatu negara selama 1 tahun. Keywordnya yaitu ada GDP, GNP, NNP, dan national income. Oke, kita lanjut ke tujuan pendapatan nasional. Tujuan pendapatan nasional. Mengapa pendapatan nasional itu penting? Pendapatan nasional digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, sering disebut economic growth. Yang kedua, mengetahui kesejahteraan masyarakat. Ketiga, membandingkan kondisi ekonomi antar negara. Dan yang terakhir, yang keempat, dasar penyusunan kebijakan pemerintah. Oke, kita lanjut lagi ke manfaat pendapatan nasional. Manfaat pendapatan nasional. Benefit of national income. Yang pertama ada mengetahui tingkat produktivitas negara. Yang kedua, ada menentukan kebijakan fiskal dan moneter. Yang ketiga, menarik investasi. Yang keempat, menjadi indikator pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir atau kelima, menentukan target pembangunan nasional.
Lanjut ke komponen pendapatan nasional. Komponen pendapatan nasional yaitu ada 4 ya guys ya. Yang pertama ada consumption, yang kedua ada investment, yang ketiga ada government spending, dan yang keempat ada net export. Oke, next ke metode perhitungan. Metode perhitungan. Three approaches. Pendapatan nasional dapat dihitung melalui yaitu 3. Yang pertama ada production approach, yang kedua ada income approach, dan yang ketiga ada expenditure approach. Ketiga metode di atas menghasilkan nilai yang sama, tetapi menggunakan sudut pandang yang berbeda. Jadi di atas ini istilahnya emang three approach ini nilainya sama, cuman sudut pandang yang kita dapat itu berbeda ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pendekatan produksi. Pendekatan produksi, production approach, yaitu menghitung seluruh nilai tambah atau value added yang dihasilkan setiap sektor ekonomi. Production approach memiliki rumus PN sama dengan nilai tambah. Contoh sektor yang dimiliki oleh production approach adalah ada 4, yaitu yang pertama adalah pertanian, yang kedua ada industri, yang ketiga ada perdagangan, dan yang keempat ada jasa. Oke, kita next ke pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan atau yaitu income approach menghitung seluruh pendapatan yang diterima faktor produksi. Formula NI sama dengan wages plus rent plus interest plus profit. Keterangannya, wage itu adalah upah, rent itu sewa, interest itu bunga, dan yang terakhir yaitu profit sama dengan laba yang kita peroleh. Oke, kita next lagi ke pendekatan pengeluaran.
pendekatan pengeluaran, yaitu atau disebut expenditure approach. Formula Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M tutup kurung. Yang kita harus cari dulu kalau melihat rumus yang seperti ini ya teman-teman, kita harus dahulukan yang di dalam kurung, yaitu X min M. Jika sudah bertemu hasilnya X min M, baru kita jumlahkan yang di luar kurung, yaitu C plus I plus G. Bila sudah, baru ditambahkan. Jadi di situ adalah nilai akhirnya bisa ketemu. Keterangannya ya guys ya. C itu consumption, I itu investment, G sama dengan government spending, X sama dengan export, M sama dengan import. Oke, kita next lagi ke contoh soalnya ya guys ya. Oke, contoh soalnya di sini ada, yaitu diketahui konsumsinya Rp 700M, 700 miliar. Investmentnya yaitu Rp 250 miliar. Government spendingnya yaitu 200 miliar. Ekspornya 150 miliar. Importnya 100 miliar. Hitunglah pendapatan nasional. Oke, jadi di sini diketahuinya sudah tertera ya guys ya. Jadi kita gampang untuk memasukkan ke dalam rumus. Pembahasan kita lanjut aja guys ya, karena saya sudah tidak sabar ini buat menjawab soal ini. Oke, kita masuk ke pembahasan. Masukin rumus tadi ya guys ya, yang saya jelasin tadi. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M dalam kurung X min M tutup kurung. C-nya tadi berapa? Consumption Rp 700 miliar. Oke, kita masukin aja 700 di C. Investmentnya 250 miliar. Government spendingnya yaitu 200 miliar. Ekspornya yaitu 150 miliar. Dan impornya yaitu 100 miliar. Oke, udah kita masukin semua ke dalam rumus. Jadi kita kalau bertemu yang seperti saya bilang tadi ya teman-teman, seperti kayak gini yang ada dalam kurung, kita jumlahin dulu. 150 dikurang 100 sisa 50. Sudah ketemu yang di dalam kurung, kita jumlahkan yang di luar. 700 tambah 250 yaitu 950. 950 ditambah 200 yaitu 11.500 miliar. 1.000
sorry 1150 miliar. Kita plusin yang di dalam ini tadi, di dalam apa sih, tanda kurung, yaitu 50 miliar. Jadi 1150 ditambah 50 yaitu Rp 1200 miliar. Jadi national income-nya yaitu Rp 1200 miliar. Jadi begitu guys cara mencari pendapatan nasional. Kita next lagi ke kelebihan dan kekurangan. Advantage. Yang pertama ada mudah membandingkan ekonomi negara. Yang kedua, menjadi dasar kebijakan ekonomi. Yang ketiga, mengukur pertumbuhan ekonomi. Dan kekurangannya yaitu ada dua aja ya guys ya. Yang pertama itu tidak mengukur kebahagiaan masyarakat. Dan yang terakhir tidak memperhitungkan aktivitas ekonomi informal. Oke, kita masuk di penghujung presentasi saya, yaitu yang terakhir ada kesimpulan summary. Pendapatan nasional adalah indikator penting kondisi ekonomi. Terdapat 3 metode perhitungan. Yang pertama ada production, yang kedua ada income, dan yang ketiga ada expenditure. Ketiganya memberikan hasil yang sama apabila data lengkap dan benar. Data pendapatan nasional membantu pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi. Oke, jadi itu saja presentasi saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Kita ulang kembali yaitu ke awal, ke konsep pendapatan nasional, national income concept. Saya perkenalkan kembali, nama saya Rehan Hairul Anam, kelas manajemen 26A, NPM 264111015. Oke, saya kali ini akan tutup presentasi saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.